Ya kalau ada pengaruh pasti lah ya maksudnya, tapi itu menjadi hak beliau gitu. Maksudnya saya tidak menyalahkan Mbak Dewi, kalaupun misalkan dia mau pengaruhi kamu jangan ini itu haknya beliau. Jadi ya monggo aja, cuman kalau saya jadi Mbak Dewi, segala sesuatu yang sudah terjadi ya kan, maksudnya di masa lalu ini ya kita jangan apa ya, maksudnya itu jangan semakin menjadi bola liar gitu. Kedatangannya ke pengadilan tinggi agama dalam rangka apa sih, Mbak? Saya mau ngecek katanya hasil putusan banding, pengajuan banding kami itu sudah ada gitu. Kemarin ada dapat informasi, jadi kami ke pengadilan tinggi. Saya kira ini belum nyampe ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sih putusannya, ternyata pas saat saya tiba di sini ternyata udah nyampe ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi nanti mungkin suratnya saya dapat dari sana gitu. Tapi saya tadi udah bisa lihat tuh hasil putusannya, saya sempat baca gitu. Apa tuh sedikit bacaan hasil putusan? Hasil putusannya itu menyatakan 2 orang anak ya kan, masing-masing bernama Ranisha dan yang baby boy itu menyatakan anak yang bernama tersebut mempunyai hubungan hukum dengan tergugat. Berarti dia memiliki hubungan hukum dengan saudara Bambang Pamungkas. Jadi dikabulkan bandingnya. Oke. Berarti dalam masalah ini dikabulkan ya, Iya, Mbak Maria ya? bandingnya dikabulkan. Bandingnya dikabulkan. Oke. Nah, kalau kasus hukum yang di Polda seperti apa sih? Kalau kasus hukum yang di Polda masih berjalan, sekarang prosesnya lagi pemeriksaan saksi. Pemeriksaan pelapor sudah, pemeriksaan saksi sekarang Saksi dari? dari pihak saya. Oh, oke, oke. Dalam konteks apa tuh, Mbak Maria? Siapa mungkin saksinya? Saksinya waktu itu yang memandu pernikahan Pak Ustadz Niwan, kemudian beberapa orang yang hadir di pernikahan saat itu. Oke, oke. Mbak, ini kan melakukan atas dugaan penelantaran anak ya? Iya, Nah, sampai saat ini sudah ada itikat belum sih dari pihak Bambang ini, Mbak? nggak ada. Saudara Bambang Pamungkas belum menunjukkan itikat baiknya. Saya juga tidak paham ya kenapa beliau bisa bersikeras untuk melakukan kebohongan seperti itu. Saya harap saudara Bambang Pamungkas bisa dengan berkesadaran hati ya untuk sudahlah stop gitu. Kasihan Abel, ya kan, kasihan Anjani dan kasihan baby boy itu kan anaknya saudara Bambang gitu. Kalau cuman karena apa ya, gengsi di dunia itu buat apa sih gitu. Nanti tuh tetap akan ada balasan yang nggak akan berkah. Seorang bapak yang menelantarkan anaknya tuh nggak akan pernah berkah gitu. Nanti saya tuh pernah dengar kajian ya, itu tuh hidupnya tuh akan berantakan gitu. Dan yang bikin berantakan bukan saya, tapi yang maha kuasa gitu. Ya, jangan sampai itu terjadi gitu maksudku. Mbak Nur, itu tadi pemanggilan saksinya kapan kira-kira? Pemanggilan saksinya dari pihak saya sudah kemarin. Oh, sudah ya. Mm-mm. Lalu apakah akan ada pemanggilan lagi dari pihak polisinya? Mungkin sekarang ke pihaknya saudara Bambang Pamungkas. Sudah dapat info kapan kah? Belum, saya belum dapat info. Oke. Ya, semoga pihak kepolisian bisa bekerja dengan baik dan netral ya. Mm-mm. Mbak, ini kan dari kemarin-kemarin BP tidak juga pernah menampakkan batang hidungnya ya, selalu diwakili Mm-mm. orang jenderal juga lah. Nah, kalaupun misalnya dipanggil terus dia nggak hadir lagi, gimana nih Mbak Maria melihatnya? Kalau dari kepolisian, setahu saya dia akan ada 2 kali panggilan. Kalau ketiga kalinya itu tidak datang juga, itu akan dijemput paksa seperti itu. Mbak, ada indikasi nggak sih bahwa BP ini ada main belakang suap dan sebagainya gitu? Ya Allahu alam ya, maksudnya tuh Pak, ini pada saat kapan nih? Pada saat pengadilan agama. Pengadilan agama Uh-uh. atau mungkin nanti nextnya di kepolisian, di laporan di Polda? Harapan saya sih dia tidak akan melakukan hal-hal seperti itu ya, karena maksudnya gini, manusia tuh sepintar apapun kan tetap Allah yang ngatur ya. Jadi daripada maksudnya kalau saya harapan saya dia tidak melakukan itu ya. Kalaupun misalkan dia melakukan upaya-upaya yang salah seperti itu, sayanglah duitnya gitu. Mendingan dipakai buat nafkahin Abel ya kan, yang dilupain mulai bulan apa tuh nggak dikasih nafkah. 6 bulan. Iya udah hampir 6 bulan nggak dikasih nafkah. Terus udah gitu mendingan kasih buat Anjani, kasih buat anak yang laki-laki ya kan. Nggak usah jauh-jauh sama anak kandung gitu. Kita berbuat baik sama anak yatim aja kan agama kita ngajarin gitu. Itu aja. Daripada buang-buang duit buat pengacara, buat ini itulah udahlah gitu, sayang uangnya. Mbak, berarti ditekankan di sini sebenarnya Mbak Maria ini mengejar hak anak-anak ya? Iya, saya tuh ngejar hak anak. Minta apa? Enggak. Saya kalaupun misalkan dia memang aduh saya ini lagi nggak mampu nih, ya udah ngobrol. Komunikasi itu bisa mencairkan segala permasalahan gitu, ngobrol gitu. Jadi jangan kita punya ego sendiri, gengsi sendiri, merasa kita siapa di dunia ini gitu. Kan kita nggak tahu kapan meninggal tuh, kita nggak tahu gitu, ya kan? Mbak, kalau kabar anak-anaknya seperti apa? Kabarnya Abel sehat, kabarnya siapa abang yang kecil itu sehat. Cuman Anjani ini kayaknya lagi agak kurang sehat sih dia. Sudah sesuai ya panas banget. Apa yang membuat sulit
dan bertemu dan berkomunikasi sama Mas Bambang sendiri nih? Apa ada pengaruh dari istrinya atau gimana sih menurut Mbak Amalia sendiri? Ya kalau ada pengaruh pasti lah ya maksudnya, tapi itu menjadi hak beliau gitu. Maksudnya saya tidak menyalahkan Mbak Dewi, kalaupun misalkan dia mau pengaruhi kamu jangan ini itu haknya beliau. Jadi ya monggo aja, cuman kalau saya jadi Mbak Dewi, segala sesuatu yang sudah terjadi ya kan maksudnya di masa lalu ini, ya kita jangan apa ya maksudnya itu jangan semakin menjadi bola liar gitu. Mendingan kita apa ya? Mendingan kita sarankan suami kita untuk menyelesaikan masalahnya ya kan. Terus setelah itu selesai, aman, damai gitu. Toh kan yang saya minta hanya untuk anak gitu, bukan untuk saya gitu kan. Saya nggak pernah minta apa-apa untuk diri saya gitu, karena saya tahu diri gitu. Mbak, apa namanya? Bentar. Kalau BP sendiri pernah nggak sih menyampaikan keinginannya sama Mbak Amalia itu apa? Nggak, dia Memang nggak ada, dia menyelesaikan masalah itu dengan memutus komunikasi. Mungkin bagi dia itu adalah hal yang paling bijaksana. Tapi melihat hal seperti itu kan kita jadi bisa melihat ya kualitasnya saudara BP itu dalam menyelesaikan masalah seperti apa. Dia menggunakan cara-cara yang maksudnya tidak efektif dalam berkomunikasi gitu. Ini kan tes DNA sudah keluar ya Mbak Amalia? Ya udah. Terus apa sih yang membuat dia sampai sekarang tidak mau mengakui baby boy ini Mbak? Nggak mau ngakuin kenapa ya? Ya kan yang bolak-balik hati Allah ya. Mungkin dia malu kali kan, mungkin dia gengsi gitu kan. Mbak, kalau kabar Abel sendiri seperti apa? Kemarin kan saya sempat wawancara ya, katanya dia lagi magang. Dia lagi OJT kan di Jogja dia. Dan dia sempat cerita juga katanya selama ini yang nafkahi bunda, sampai uang kosnya juga bunda. Itu gimana? Bener nggak sih Mbak Amalia? Iya, ya alhamdulillah, maksudnya itu kan sebenarnya bagian dari rezeki Abel dari Allah lewat saya. Nggak lewat saya juga, yang bantu banyak sih. Yang bantu banyak, pernah maksudnya yang bantu tuh saya waktu itu dari eyangnya anak saya yang pertama, dari almarhum suami itu. Saya pernah bantu, banyak lah yang sayang sama Abel. Maksudnya Allah tuh membeli rezeki untuk Abel dan anak-anak tuh lewat banyak orang gitu. Mbak, ini kan Abel, maaf ya bukan darah daging Mbak Amalia ya. Tapi kenapa sih yang berkewajiban kan ayahnya ya, tapi kenapa justru Mbak Amalia nih yang care, peduli sama dia sampai. Ya karena kan maksudnya waktu saya menikah dengan Mas Bambang pada saat itu, saya menganggap Abel itu seperti anak saya sendiri. Dan itu tidak akan mungkin berubah hanya karena saya bercerai. Itu kan rasanya orang yang normal dan waras akan seperti itu. Kalau Abel sendiri rencana nikahnya kapan Mbak Amalia? Nggak tahu nih ya, apa akhir tahun ini, bukan akhir tahun ini ya Pak, awal tahun depan. Nah mungkin, nggak tahu saya juga, belum ini. Komunikasinya belum ada pembicaraan lagi gitu. Berarti Abel sekarang posisinya di Jogja bener ya Mbak? Iya di Jogja dia, mungkin OJT ini selesai lah ya kali.